ikhtiarnya kan juga. Makanya ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ini ngomong itu ketentuannya dari usaha manusia, ini kan ini tentang terus Pak, nggak bisa Pak. Yang duduk di sini ngilok itu. Nah, kalau orang yang menakwilkan itu orang-orang yang dekat sama Allah, takwilnya itu nggak ditakwilkan, disambung antara plus sama min tadi, tidak dinafikan. Diambil juga, ini diambil tapi disambung. Ibarat min sama plus, tak keluar cahaya. Ini enggak, benar didalil semua, tapi tidak mengeluarkan cahaya. Bingung dong. Jadi mereka terus. Ini sambungan. Ini dari Allah, dalilnya ada, Jabariyah, semuanya dari Allah. Ada juga dalilnya orang suruh ikhtiar sunatullah. Dua-duanya benar, tapi ada yang duduk di sini. Nah, ini harus dua-duanya. Yang ini plus, dia keluar cahaya. Kita butuh cahayanya, bukan butuh dalil lagi. Supaya kamu terang benerang, supaya tahu kalau ada kalajengking, ada lubang. Kalau ada cahayanya, kamu sering kecemplung, sering salah. Nah ini yang nyambung siapa? Bin plus itu. Torekat itu sudah hakikat, menuju hakikat. Sehari-hari kita syariat. Tidak sempurna masih mereka rekat. Karena matanya cuma ini, plusnya minnya belum. Setelah dibuka sama guru, min plus ini. Langsung timbul keyakinan hakul yakin. Cahayanya mulai terang. Sudah bisa membedakan nih hak itu. Bukan dari dalil lagi, tapi langsung kamu melihat. Makanya Allah pernah menyampaikan, tanyakanlah kepada hatimu yang terang. Itu caranya. Makanya terus bagaimana Ustaz kalau sudah begitu? Karena sudah ada ketentuannya. Ternyata saya kaji ya, ini menurut pendapat saya. Manusia itu ikhtiarnya cuma dua. Sampai mau ikhtiar apa? Misalnya gini, sampai kerja di perusahaan, sudah ditetapkan semua gajinya, apanya, semuanya ya. Bulannya sekian, sampai mau mikir lagi, mau didebatkan lagi, apanya yang sudah disiapkan. Sudah ada semua ketetapan Allah sudah. Terus sampai mau apa? Tinggal sampai kerja yang baik aja kan gitu ya. Nah untuk kerja yang baik itu sampai harus konsisten, harus jujur gitu. Jadi ikhtiar kita itu cuma dua yang terjadi. Bagaimana iman supaya kuat, bagaimana supaya tauhid kita itu bersih. Tidak dijadikan metode untuk ibadah. Yaitu ini Pak, dua. Kalau dua ini sampai penuhi, nah ini torekat ini yang dipasang kan, zikir jahar, zikir hobi. Zikir hobi membersihkan tauhid, zikir jahar menguatkan iman. Dua. Nah tulisan ini tadi kita nggak tahu, kadang-kadang datang musibah, kadang-kadang datang yang nyaman, kadang-kadang enak. Kesimpulannya senang, kadang-kadang untung, kadang senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit. Tidak bisa dielakkan. Oh dia raja, dia kaya, tidak bisa dielakkan. Kalau imannya sudah kita ikhtiari kuat, yang datang mau senang, nggak masalah. Yang datang mau susah, nggak masalah. Mau untung, nggak masalah. Mau rugi, tidak putus asa. Tapi kalau nggak ini, senang kamu jadi mudorot, jadi istidrak, susah kamu jadi maksiat, putus asa mereka. Mau taruh mana orang ini? Dikasih senang dia sombong, maksiat. Dikasih susah, putus asa mereka. Gak bisa di tempat mana. Ini ditaruh mana orang? Gak kepake, gak. Kalau suatu benda sudah gak bisa ditaruh mana-mana, ini benda apa? Nih, makanya kita sama zikir, gak iman butuhkan. Gak debat lagi. Ilmu bukan didebatkan, diamalkan. Barang siapa mengamalkan yang tahu, nanti Allah nambah yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini rahasia. Nanti kamu bercerita. Ya sudah. Kamu sampai kepada orang nggak bisa. Kalau dia mampu, dia harus melakukan. Karena ini sudah jadi. Makanya tidak pernah lengkap kitab-kitab yang ditulis oleh orang yang sepandai apapun. Tidak pernah lengkap. Yang melengkapi iman kita yang baca secara rahasia.
Makanya orang Paris ini kurang sampai nggak bisa habis. Saya Abdul Qadir, gini nggak ketemu, nggak bisa mau melengkapinya. Nggak, walaupun yang nulis itu tahu nggak bisa ditulis lagi, patah penaku ini. Kata Imam Ghazali, kalau aku tulis cuma salah buka sapat misalnya itu, patah penaku. Kalau aku sampaikan beku lidahku. Kalau ayat-ayat disampaikan disembelih itu katanya, nggak bisa. Jadi sebetulnya lengkap tapi nggak bisa dituliskan, nggak bisa karena rahasia. Nah kalau kamu tahu lebih, bukan baca kitab lagi, kamu hubungi Allah supaya kamu dapat kelebihan tadi itu dengan rahasia. Pribadi sifatnya, loh saya kepingin minta kitabnya nggak ada, bagaimana caranya? Tinggalkan kitab ini, tambahi dengan mujahadah tawajuh, nanti kamu tinggal kamu barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah padaku, saya aku sendiri yang tunjuk di jalan. Bukan gurumu lagi, bukan. Nih, diserahkan oleh Abah ke Allah. Masuk Abah, karena selama masih Abah kita sering main-main. Mainannya gini, ya ada Abah, ya Abah. Ya, Abah, semua ngomong kalau ada masalah gampang. Abah meninggal. Ya. Modalnya supaya langsung ditangani sama Allah kan, barang siapa bersungguh-sungguh nanti aku sendiri yang jadi diserahkan kepada Allah. Itu contohnya waktu Rasulullah meninggal itu biasa, bukan ada biasanya. Umar marah-marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah mati, aku tak boleh sama. Ya. Karena dia selalu Rasulullah. Itu sama kan? Abu Bakar, karena dia sudah mendapat hujah dari Rasulullah. Kalau kamu melihat seluruh orang beriman di muka bumi ini, kalau kamu timbang dengan imannya Abu Bakar, misalnya lebih berat. Karena apa yang ada diucapkan Allah ke dada, aku ucapkan, aku transfer pada Abu Bakar. Makanya dia dulu yang terjadi. Rasulullah waktu Sayyidina Umar datang Abu Bakar yang lebih paham. Umar, kalau kamu cinta aku menyembah Rasulullah mati. Kalau menyembah kamu aman. Cari kitabnya. Ada dasarnya. Biar kualitas yakinnya. Tidak bisa dipelajari, tinggi sekali, habis semua tidak nutup. Itu harus dapat warisan. Seperti hanya Rasul mewariskan kepada apa yang diucapkan Allah dan aku ucapkan. Makanya ada istilah ulama itu pewaris anbiya. Itu juga apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu bukan usaha kamu kan? Bukan harta. Kan bukan usaha kamu. Harus tahu. Yang usaha kamu tidak nututi ngambil harta segitu banyak. Bukan asal kamu. Itu diberi kamu menindakkan yang diberi itu harus anak rohani, anak yang meneruskan risalah ini diberikan. Itu istilahnya stempel, nggak nututi, nggak ada yang bisa menyampaikan. Dan itu muraqabah, orang disuruh berapa puluh hari, berapa bulan, berapa ini, nggak bisa. Itu habis. Dan yang berhak punya waris penuh di dalam kitab Sirul Asr itu, kalau kita ditalkin nanti kamu menjadi bayi maknawi, anak rohani. Kalau ini anaknya anak orang tua, anaknya. Jadi kita nol, mulai lahir abah yang membimbing sampai jadi. Ibarat orang pernah main silat, belajar silat Cimande, terus belajar karate, barang dia tarung sekali-sekali keluar Cimandenya, campur. Padahal Abah sudah menekan, tidak, barang siapa tidak boleh menambah mengurangi, nggak terasa. Makanya Abah sendiri mengangkat wakil talqin itu beda.
ada non gelar, ada yang punya gelar kan. Sahabat juga kan ada yang ada gelarnya, ada yang non gelar juga. Dan pasti gelar itu sesuai dengan karakter orang. Gak mungkin dikasih gelar kalau nggak sesuai. Kalau Abu Bakar nggak sidik, masa dikasih gelar sidik? Nggak mungkin kan? Nggak paham. Bukan makomnya kok dikasih.